pansel Dr. Juri Ardiantoro. Beliau adalah pansel Bawaslu yang kemudian kita ketahui merupakan tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Dan bahkan kita juga mengetahui juri adalah saat ini menjadi anggota TKN 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita simak lebih jauh, bahkan Juri Ardiantoro pernah menjadi anggota Kepala Staf Presiden, KSP. Dan kita mengetahui relasi ini mempertegas hubungan Juri dan Jokowi. Kita bisa lihat, Juri merupakan komisioner KPU 2012-2017, di mana Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Dan di tengah waktu, dia kemudian ditunjuk menjadi Ketua KPU 2016-2017. Ini muncul untuk mempengaruhi kontestasi, berusaha mendowngrade pasangan 02. Film ini bahkan tidak kami peruntukkan. Jadi orang jangan salah paham, tidak kami peruntukkan untuk mendegradasi suara calon tertentu. Dia mengkotak-katuk, kata orang Jawa. Mengkotak-katuk, mengarang-arang. Seolah-olah dari setiap perjalanan orang dari pekerjaan satu orang lain itu selalu terkait dan dalam desain besar perjalanan seseorang. Pertama, memang tidak dalam satu momen khusus Mas Juri, perlu berhari-hari ya, agar kemudian hasil tes itu keluar. Membuat penilaian atas makalahnya peserta seleksi. Salah satu pembaca makalahnya adalah Uceng. Zainal Arifin Mokhtar yang ada dalam film itu. Uceng karena di dalam itulah dia mengeluh kesahkan apa-apa yang dilakukan oleh pansel penyelenggara pemilu. Pak Juri memang orang presiden. Tidak perlu saya harus bantah mati-matian. Buat apa? Sebagai alat bukti tentu saja bisa ya. Saya syukuri dan ini nama saya terkenal lagi. Enggak lah. Dusta apalagi yang hendak engkau sampaikan, kayak gitu ya. Dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wapres 5 tahun ke depan. Oke. Jadi baik. nggak ada yang cerita yang lain. Ya, halo, ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan metrotvnews.com. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro. Mas Juri, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Indra. Lama nggak ketemu ya Mas Juri ya? Ya. Lama nggak ketemu ya? Ya. Atau Mas Juri memang jarang muncul di media akhir-akhir ini? Ya memang begitu. Begitu. Mas Juri ini dulu saya kenalnya sebagai Ketua KPU DKI. Iya. Ya, itu tahun berapa? 2000. Saya KPU DKI dari 2003 sampai 2012. Nah, kalau 9 tahun. soal kepemiluan udah luar biasa. Pernah menjadi Ketua KPU Pusat juga. Pernah. Ya. Oke. Mas Juri, suasana di TKN setelah 14 Februari bagaimana? Ya, kemarin setelah pemungutan suara berakhir dan kemudian masing-masing menggunakan hak suaranya, siang sampai sore dan malam lah ada banyak masyarakat relawan yang ingin nonton bareng. Nonton bareng nobar, ya? quick count. Jadi dibuatlah nobar quick count di Istora Senayan. Yang nobar di Istora? itu nobar sebetulnya. Bukan victory speech itu kemarin? Bukan. Jadi kalau ada yang bilang itu victory speech, enggak lah. Tapi suasananya kayak victory Ya speech memang sih. karena terlalu banyak orang pengen nobar bareng, nonton bareng. Kemudian kita fasilitasi tempatnya yang lebih representatif, parkirnya. Sorry, jadi nobarnya itu nobar quick count atau real count dimanapun gitu ya? Iya, semua TV yang menyiarkan quick count dipajang di situ. Tapi mereka tahu akan ada Pak Prabowo dan Mas Gibran datang ke sana? Iya, tahu. Oh, memang ada undangan? Tahu karena Pak Prabowo akan menyapa juga para pendukung, karena para kami relawan. media menerima juga itu melihat, bukan menerima undangan, maksudnya melihat undangan yang ada tersebar flyer, ya kayak gitu. Ada flyers kita betul. buat untuk memberitahu kalau mau ikut nobar silakan datang ke Istora, kira-kira gitu. Tapi yang disampaikan Pak Prabowo kan victory speech, masa bukan victory speech? Ya, meskipun nadanya victory speech, tapi Pak Prabowo kan selalu mention bahwa
berdasarkan hitungan sementara quick count. Oh, Nah, oke. Pak Prabowo selalu menyebut itu. Jadi Pak Prabowo menyadari dan tahu betul ini bukan hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU. Ya pasti semua orang tahu lah ya. Semua orang tahu. Jadi yang akan kita jadikan dasar untuk menetapkan pemenang adalah hasil yang sudah direkap, dihitung dan direkap oleh KPU secara berjenjang. Betul, real count. Mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi sampai pusat, dan nanti secara nasional ditetapkan oleh KPU bersamaan biasanya antara Pileg dan Pilpres. Ya, Mas Gibran menyampaikan yang kurang lebih sama lah ya nadanya. Walaupun kemudian juga ada yang menyoroti kok masih diungkit-ungkit kalau memang bisa menerima, minta maaf kalau ada salah, kok masih mengungkit-ungkit soal Samsul, tidak bisa debat. Itu juga tercapture oleh masyarakat yang tidak mendukung 02 misalnya. Ya, gitu. ya. Ya, Itu bagaimana itu? Ya wajar sebenarnya ekspresi Memang dongkol ya, ekspresi Mas Gibran? personal mengenai situasi pada saat ikut kontestasi. Oke. Jadi justru ini menjadi bagus karena Mas Gibran mengingatkan, meskipun dulu pernah ada ejekan, ada hinaan, ada bully gitu terhadap Mas Gibran mengingatkan sudah lupakan kan, kita sudah selesai pemilu, mari sama-sama rangkulan, kita bareng-bareng bangun Indonesia, menegaskan statement Pak Prabowo kan, bahwa Pak Prabowo, Mas Gibran akan menjadi pemimpin warga negara Indonesia tanpa kecuali. Ini yang menarik, kemarin ketika kita juga live di sini, live chat ya, live streaming YouTube medcom.id, kita melihat ketika vibes-nya itu kita melihat tuh Mas, dan kita tayangkan tuh bagaimana, dan asumsi publik yang dalam komen di YouTube itu, wah ini sudah victory speech gitu kurang lebih betul, ya. memang vibe, Suasananya vibe-nya. Itu seperti kurang lebih pemilu di Amerika sudah digambarkan victory speech waktu itu ya, kurang lebih nuansanya gitu. Mas Yuri, tapi pertanyaannya gini, saat itu banyak orang berkumpul dan ketika Pak Prabowo masih ngomong, yang hadir di situ menantikan Mas Gibran. Pak Prabowo belum selesai ngomong gitu. Ini sebenarnya kalau Anda di TKN tuh melihat ini lebih banyak pendukung Prabowo atau Mas Gibrannya sebenarnya? Ya, kami sudah tidak lagi membedakan mana pendukung Pak Prabowo, mana pendukung Mas Gibran ya. Prabowo Gibran itu satu entitas, satu kesatuan. Satu kesatuan. Capres, cawapres. Jadi tidak bisa dibedakan. Meskipun prakteknya di lapangan banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk relawan dengan namanya masing-masing. Ada relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Ada relawan Pak Prabowo yang sejak Pak Prabowo nyalon presiden juga masih ada dukung Pak Prabowo. 2014 Dan ada juga relawan yang selama ini mengidentifikasi dengan nama Gibran. Misalnya ada Bolonemase. Nah itu artinya relawannya Mas Gibran. Tapi kalau Pak Mas Juri pernah juga menjadi tim pemenangan Pak Jokowi di 2019 ya kan, ketika Pak Jokowi victory speech misalnya, itu kan nuansanya ya Pak Jokowi lah, bukan Kiai Ma'ruf gitu saat itu. Kenapa pertanyaan ini diajukan sebenarnya kan gitu Mas, ini perlu juga disampaikan. Kita ingin melihat soliditasnya, karena ketika nanti hasil KPU keluar dan hasilnya seperti quick count kan memimpin Republik ini keseluruhan, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu. Soliditas pemerintahan seperti apa? Maksud saya ingin kembali ke pertanyaan yang tadi. Sebetulnya beda ya, kalau pada saat Pak Jokowi dulu menyampaikan victory speech ya, kalau saya tidak salah itu di bulan September atau November di Sentul Convention Center, International Sentul Convention Center, yang Pak Jokowi menyampaikan apa yang disebut dengan visi Indonesia. Jadi Pak Jokowi menyampaikan 5 program besar yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan. Jadi itu betul-betul victory speech dan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan itu menjadi guidance 5 tahun Pak Jokowi memimpin, termasuk Wapres dan menteri-menterinya. Nah yang kemarin itu memang itu acara informal, sangat informal. Jadi kalau ada permintaan, bahkan bukan hanya audiens, Pak Prabowo sendiri yang minta Mas Gibran bicara. Jadi itu kan forum menyapa. Sebelum Pak Prabowo minta Mas Gibran bicara itu ada suara-suara yang terdengar sangat ya itu sebetulnya kan acara penyapaan antara pendukung dan capres-cawapres yang didukung. Jadi sangat informal sebetulnya, jadi tidak seperti victory speech yang formal begitu. Kenapa media perlu memfollow up ini menurut saya tuh karena begini Mas, ada cerita-cerita sebelumnya yang menceritakan seolah-olah
Pak Prabowo nanti memimpin 2 tahun, itu cerita-cerita yang beredar Ya. seperti itu muncul dari ya seseorang lah ibaratnya, itu Ya, perlu ya. diklarifikasi juga. Artinya terbantahkan semua itu soliditas Ya, itu tidak terbantah begitu lah. ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wapres 5 tahun ke depan. Oke. Jadi Baik. nggak ada yang cerita yang lain. Oke. Mas Juri, pasti dengar dong komplain-komplain soal kecurangan sejak awal, bagaimana munculnya pasangan Prabowo Gibran, Mas Gibran, itu kan sudah pasti dengar TKN Iya, dan pasti menjadi concern bagaimana mengelolanya, kan pasti Iya, iya. kurang lebih begitu. Iya. Pendapat umumnya dulu kayak apa itu soal itu? Ya begini, dugaan kecurangan pemilu itu tidak hanya kepada salah satu pasangan calon atau tidak hanya dilakukan oleh salah satu pasangan calon dan pendukungnya. Oke. Dugaan pelanggaran itu menimpa dan mengena kepada seluruh pasangan calon. Dugaan pelanggaran. Iya, iya. Jadi bukan karena 01 dan 03 lebih nyaring bicara di publik mengenai dugaan kecurangan pemilu, seolah-olah 02 dan pendukungnya yang bikin pelanggaran atau kecurangan. Kami di tim 02 punya banyak sekali Dicurangi. data yang di situ kami dicurangi. Oh gitu, ada datanya juga? Banyak sekali ada datanya. Dilaporkan nggak ke Bawaslu? Dan dilaporkan dan sering kami sampaikan ke publik juga. Jadi prinsipnya bahwa potensi dugaan pelanggaran itu bisa kena siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, dan 3 pasangan calon mengalami hal yang sama. Nah, memang belakangan atau sebetulnya sejak awal 02 selalu dikaitkan dengan pelaku kecurangan Mengapa menurut Anda analisanya? dan bahkan dikaitkan dengan desain besar kecurangan. Kemudian dikaitkan Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan juga bagian dari kecurangan. Ya. Ini bagi kami di 02 itu seperti mendramatisasi atau seperti membuat drama, flying victim, bahwa mereka menjadi korban. Oke. Sejak sebelum pemilu dilakukan, sebelum pemungutan suara mereka sudah membangun persepsi bahwa mereka korban. Nggak tahu saya maksudnya apakah mereka ingin ada semacam sentimen positif bagi mereka supaya mendapat dukungan karena menjadi korban atau apa yang saya kira nggak tahu. Tapi kita harus cek dan kita bisa cross check seperti apa situasi sesungguhnya. Anda membantah semua yang diungkapkan sebagai sebuah desain kecurangan oleh kekuasaan itu? Kita bisa clearkan satu persatu, bisa kita cek satu persatu, kita bisa bantah satu persatu. Misalnya sekarang yang paling baru adalah pada saat pemungutan penghitungan suara, ada banyak cerita mengenai suara pasangan calon nomor 2 digelembungkan. Ya. Ada yang menggelembungkan sampai 800 suara per TPS. Ini kan orang awam juga kemudian aneh, mana mungkin suara sampai 800. Orang di setiap TPS 300. pemilih hanya paling banyak 300. 300 ya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat cerita tentang dugaan itu? Jangan-jangan, kita perlu cek, jangan-jangan cerita tentang kecurangan, dugaan kecurangan dilakukan oleh 02 itu adalah pihak lain yang mencoba menempatkan 02 dalam posisi seperti itu. Saya berhenti di poin itu dulu sebentar, Mas. Waktu bukan victory speech namanya kemarin ya, taruhlah apalah istilahnya ya. Itu Mas Gibran, Nobar, Mas Gibran ataupun Pak Prabowo, saya lupa yang ngomong siapa di antara mereka berdua, itu menyampaikan terkejut dengan hasilnya, bahkan melampaui dan luar biasa melampauinya. Karena memang kalau kita lihat dari survei-survei terakhir ya sebelum pemungutan suara terjadi, angka Prabowo Gibran ini kan antara 51 sampai 53%. Ya. Begitu Ada yang 54. Ada yang 54 ya. Begitu sampai ke 57, 58 bahkan ada yang 59 di salah satu hasil lembaga riset yang melakukan quick count. Itu orang bertanya-tanya juga kemudian, ada yang menganalisis juga yang tidak milih 02 menganalisis juga bahwa itu adalah memang penggelembungan. Nah kemudian masuk ke teori detailnya yang per TPS sampai 800 itu, Mas. Itu gimana tuh soal suara yang begitu melonjaknya luar biasa itu? Itu kan hasil quick count, nggak ada dugaan kecurangan dalam arti penggelembungan. Itu kan dilakukan oleh lembaga survei, lembaga riset, lembaga riset, ilmiah lah ya, petugas penyelenggara pemilu bukan kan. Dan itu hanya 100, kira-kira kurang lebih 1.200-an
TPS sampelnya, samplingnya. Ada yang 3.000 kalau nggak salah, ada yang 3.000. Ya. Kira-kira paling banyak itu. Kan nggak mungkin menggelembungkan sampai sekian juta pemilih sehingga membuat 02 angkanya menjadi 5859. Ya, kan. okay. Nah, ada ya tentu banyak bisa dijelaskan, misalnya swing voters yang kemarin belum menentukan pilihannya ketika disurvei. Oh, swing ya, ini bukan yang undecided ya, yang swing ya. Yang swing. Oke. Atau undecided voters juga bisa. Jadi kita banyak lah. Jadi atau mungkin juga faktor-faktor lain, misalnya debat terakhir. Misalnya. Bagi kami debat terakhir itu sangat penting itu. Dan Pak Prabowo oleh banyak orang bilang tampilannya begitu mengesankan, misalnya ada permintaan maaf, ada itu mempengaruhi menurut Anda? Ada penghormatan terhadap calon lain, gitu. Ada statement tentang akan memimpin warga negara tanpa membeda-bedakan golongan, kelompok, ya. Kan akan merangkul semua pihak yang selama ini berkontestasi. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang untuk kultur kita itu sangat penting dan mengena. Oke, Mas, tadi kan bisa dijelaskan satu persatu. Saya harus menyampaikan atau menanyakan ini, karena dalam menjelang pemilihan 14 Februari ya, beberapa hari sebelumnya, saya lupa Pak persisnya hari apa, hari Sabtu 11 Februari, muncul sebuah film dokumenter Dirty Vote. Di film yang hampir 2 jam itu, nama Mas Juri disebut di situ. Nama Mas Juri disebut, makanya saya perlu mengundang Mas Juri untuk menyampaikan bagaimana sudut pandang Mas Juri. Nama Mas Juri disebut sebagai ketika desain kecurangan ini banyak terjadi, kemudian mulai dari politisasi bansos, kemudian bicara apa dan lain sebagainya, masyarakat diajak berpikir dalam film dokumenter itu, tapi sebenarnya kita punya Bawaslu yang harusnya bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan dugaan kecurangan itu. Tetapi bagaimana bisa berharap sama Bawaslu ketika melihat mereka dipilih, yang ketua panselnya adalah Mas Juri. Mas Juri sekarang menjadi tim kampanye nasional salah satu paslon. Nah, apa penjelasan Mas Juri soal ini? Mas Juri sengaja ditugaskan di tim pansel untuk memilih anggota Bawaslu. Saya terus terang ya, saya terus terang nggak nonton lengkap. Oh, kenapa? Saya nggak mau nyumbang views ya? Nggak lucu. Saya hanya nonton bagian tentang saya. Dan itu pun karena dikirim oleh teman-teman yang ramai. Dan kenapa saya nggak nonton, karena nggak ada yang baru dari yang disampaikan kan. Tidak ada yang baru? Itu kan adalah informasi yang sudah beredar. Itu kan potongan-potongan berita yang sudah beredar. Data atau informasi-informasi yang tersedia di publik. Kayak misal tentang saya itu ada di medsos semua. Ada semua. Nah, yang menjadi soal adalah ketika informasi itu dikemas, dinarasikan, dan kemudian didramatisasi seolah-olah itu hal yang luar biasa. Padahal itu sesuatu yang biasa. Oh, itu biasa? Tidak melanggar? Sangat biasa. Soal informasinya. Nah, yang menjadi luar biasa ya tadi itu, ada mendramatisasi informasi seolah-olah ini sesuatu yang tidak kebetulan, sesuatu yang didesain untuk membuat kecurangan sistemik yang mereka buat itu narasinya gitu kan. Nah, apa yang bisa saya klarifikasi? Pertama, itu tadi itu info biasa. Yang kedua itu begini. Mereka mencoba mengkaitkan satu peristiwa tertentu dengan peristiwa yang lain, mengkaitkan kehidupan orang yang lalu dengan kehidupan orang yang sekarang, mengkaitkan pekerjaan saya yang lalu dengan pekerjaan yang sekarang, yang seolah-olah dari setiap perjalanan orang dari pekerjaan satu orang lain itu selalu terkait dan dalam desain besar perjalanan seseorang. Padahal tidak. Misalnya, saat saya menjadi anggota KPU, saya punya integritas yang kuat semampu saya untuk menjalankan tugas sebagai anggota KPU yang profesional dan mandiri. Selesai menjadi KPU, saya bekerja di kantor staf presiden, saya menjalankan secara berintegritas apa yang menjadi tugas saya di kantor staf presiden sebagai deputi komunikasi. Selesai.
saat ada pilpres kontestasi ya, sebagai orang yang mandiri dan ingin terlibat langsung menjadi tim sukses, selesai saya menjadi tim sukses. Nggak ada kaitannya dengan apa yang saya kerjakan kemarin dan besok. Kemudian saya ditunjuk menjadi ketua panitia seleksi KPU dan Bawaslu RI. Ya, saya bekerja sesuai dengan undang-undang apa yang harus saya kerjakan, dan saya bekerja tidak sendiri. Saya bekerja tim yang berjumlah 11 orang tokoh. Oke. Ya, ada wakil menteri hukum HAM, ada mantan pimpinan KPK, ada aktivis LSM anti korupsi. Ini konteksnya yang Bawaslu kemarin. Yang Bawaslu kemarin. Pansel Bawaslu ya. Ada akademisi, ada mantan hakim konstitusi, ada psikolog, macam-macam itu. Ada 11 orang yang bekerja berbagai background berbeda dalam satu tim, di mana kebetulan saya menjadi ketuanya. Ya. Jadi pekerjaan saya adalah pekerjaan tim, bukan pekerjaan saya pribadi. Gitu loh. Clear, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi sorry Mas, fungsinya. Ketua pansel itu seberapa powerful? Kan pertanyaannya itu memang beragam dari beragam orang, berbeda background gitu. Tapi posisi ketua pansel jangan-jangan memang powerful sehingga ketua pansel itu bedanya dengan anggota yang lain cuma dua, yaitu prinsipnya pansel ini kolektif, kolegial. Keputusannya harus diambil secara kolektif, nggak boleh sendiri-sendiri. Jadi ketua itu hanya dua tugas utamanya, mimpin rapat, fasilitasi rapat, dan tanda tangan dokumen. Surat ya. Kalau tanda tangan dokumen malah harus semua. Dokumen, berita acara itu semua, tapi kalau surat ya sendiri, secara administrasi. Jadi kan misalnya keputusan menghasilkan anggota Bawaslu yang menjadi komisioner itu adalah ABCDE misalnya, itu nggak bisa tanda tangannya Mas Juri aja? Semua, dan penilaiannya harus penilaian semua orang, 11 orang. Calon A dinilai oleh 11 orang, nilainya berapa, dikumulasi, kemudian rata-rata berapa itu menjadi nilai. Jadi misalnya kalau ada anggota Bawaslu yang diduga bermasalah sekarang ini, yang nggak bisa dijatuhkan hanya kesalahan Mas Juri saja gitu, sebagai pansel waktu itu ya? Ya, dan nggak bisa dijatuhkan kesalahan hanya pada pansel. Jadi pada saat pansel membuat keputusan, kita sudah clear itu orang terbaik, 14 orang. Dari 14 orang itu dipilih DPR menjadi 7. Nah, 7 orang inilah menjadi kewenangan DPR untuk memilih kan, menjadi komisioner sekarang KPU, dan 5 orang di Bawaslu. Jadi ya di situ bahwa kemudian setelah menjadi KPU, menjadi Bawaslu, mereka melakukan tindakan atau kinerjanya dianggap tidak perform. Ya, apakah langsung dikaitkan dengan proses seleksinya? Jadi menurut Anda ini dramatisir, menghubung-hubungkan? Ya, mengkotak-katuk kata orang Jawa, mengkotak-katuk, mengarang-ngarang begitu. Tapi ya pada akhirnya saya harus maklum terhadap film itu. Kenapa? Dan tidak perlu saya harus bantah mati-matian. Buat apa? Karena ini muncul pada saat menjelang pemungutan suara. Diakui tidak diakui, film ini muncul untuk mempengaruhi kontestasi. Oh gitu ya, Anda melihatnya seperti itu? Iya dong, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Tapi kalau dilihat utuh film itu kan sebenarnya semua paslon itu kena, ya kalau dalam bahasanya kena tembak, jadi sasaran tembak sebenarnya. Misalnya soal pejabat yang nggak cuti, ya kan, kemudian soal apa namanya, macam-macam lah. Ya itu kan sebetulnya ingin bikin supaya ada cover both side. Cuma side-nya nggak imbang aja. Nah ini sekarang kita berusaha cover both side memang, langsung ke Mas Juri kan, makanya kita nanyanya. Nah tapi ya pertanyaan selanjutnya gini Mas Juri kan tahu mungkin soal aturan bahwa ketika seorang pernah menjadi pansel atau menjadi ketua KPU, kita nggak hanya bicara sekarang, dulu-dulu misalnya pernah jadi anggota KPU, lalu kemudian masuk ke partai politik, setelah pemilu selesai masuk ke partai politik. Muncullah kalau nggak salah itu soal aturan berapa jaraknya, waktunya dan lain sebagainya, biar tidak terkesan ada konflik kepentingan. Oh pantesan masuk ke sini, pantas masuk ke sini. Dulunya dia adalah di situ posisinya. Aturannya bukan itu, tapi terbalik. Jadi orang menjadi anggota KPU Bawaslu itu harus orang yang tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. Jadi nggak boleh nih kurang dari 5 tahun menjadi anggota partai dia menjadi penyelenggara pemilu atau komisioner. Tapi kalau sudah menjadi komisioner, sudah berhenti, udah pensiun, dia udah bebas. Dia udah bebas. Jadi misalnya saya 2017 berakhir, ya kan. Kemudian 2019 saya ikut
politik praktis menjadi tim kampanye. Ya. Nah itu nggak ada masalah. Karena bukan jabatan publik lagi. Tidak memegang jabatan publik yang independen, enggak. Kalau orang misalnya menganggap itu hadiah, gimana itu Mas? Bukan? Boleh saja orang menganggap, tapi kan kita akan lihat profesionalismenya. Tapi kalau konteks pansel gimana? Bukankah ada aturan juga misalnya pernah setelah jadi pansel tertentu dia terlibat dalam kontestasi sebagai tim atau sebagai peserta? Nggak ada. Itu nggak ada aturannya? Saya kan jadi pansel karena orang pemerintah. Oh. Jadi pansel itu adalah gabungan dari banyak orang yang banyak unsur. Dalam unsur itu ada unsur pemerintah. Ya, ada 3 unsur pemerintah pada saat itu. Ya, saya salah satunya. Ya memang perwakilan pemerintah lah ya, memang perwakilan pemerintah ya di situ ya. Perwakilan kampus, perwakilan masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah. Jadi memang nggak ada aturannya ya untuk dari pansel kemudian terlibat di salah satu kontestasi? Nggak ada. Dan itu jaraknya berapa? Nggak ada ya? Nggak ada berapa tahun gitu? Nggak ada juga ya pastinya ya? Jadi pansel itu kan ad hoc ya? Iya, pansel ad hoc. Bekerja sementara. Bukankah, kalau setahu saya mungkin bisa dikoreksi, setahu saya pernah tahu bahwa ada anggota pansel, kemudian dia di waktu yang bersamaan untuk kontestasi di tahun itu maksudnya, kan pasti pansel itu di 2 tahun sebelumnya lah ya, kurang lebih. Kemudian di 2 tahun berikutnya ketika kontestasi itu berjalan, dia mau masuk menjadi anggota calon legislatif, itu nggak boleh, ada aturannya. Nggak ada. Nggak ada ya itu ya? Nggak ada. Yang penting pada saat menjadi penyelenggara pemilu yang independen atau pansel, dia tidak sedang memegang fungsi atau jabatan yang dikategorikan memiliki konflik of interest. Oke, Mas, saya angkat kembali ke soal lebar lagi. Nama Mas Gibran yang proses di MK putusan 90 itu akan terus menjadi perbincangan dan akan jadi dipersoalkan terus-menerus. Kemungkinannya begitu karena berbagai elemen saya juga mendengar informasinya seperti itu. Mungkin teknis hukumnya saya nggak ngerti kayak apa, tapi itu akan menjadi terus ini. Anda tidak khawatir ketika nanti memang KPU menetapkan capres presiden, wakil presiden, tapi kemudian dipertanyakan terus, ya mungkin bahasanya bukan legitimasi lah ya karena itu terkait hukumnya. Tapi trust publik gimana, Mas? Ya, ini ada sesuatu yang perlu diluruskan juga. Ada mispersepsi dan misleading informasi di masyarakat terkait dengan Mas Gibran. Ada 2 hal kan, ada 2 proses kan, satu di Mahkamah Konstitusi, yang kedua di DKPP. Di KPU-nya. KPU. Ya. Nah, di Mahkamah Konstitusi kita sudah clear bahwa itu proses konstitusional. Proses konstitusional yang kemudian menyebabkan seorang kepala daerah seperti Mas Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Ya, bagaimana prosesnya itu yang dipersoalkan orang, yang dipersoalkan sebagian orang. Nah, itu sudah banyak diklarifikasi, dijawab dan macam-macam lah. Tetapi pada intinya adalah secara hukum, secara konstitusi proses itu sudah berjalan dan secara hukum tidak ada masalah. Nah, yang kedua, ada framing juga yang mengatakan pada saat putusan DKPP menghukum KPU. Oh ya, oke. Di berita-berita disebutkan, judul-judul media itu mengatakan KPU dihukum melanggar etik dengan vonis peringatan keras terakhir karena menerima pendaftaran Gibran. Ini berita yang menyesatkan. Maksud saya judul berita yang tidak seperti putusan yang ada. Oke. Yang benar adalah bahwa KPU dihukum oleh DKPP karena tidak melaksanakan administrasi yang benar pada saat pendaftaran cawapres Gibran. Bedanya di mana sama yang tadi? Bedanya adalah secara konstitusional itu putusan DKPP-nya ditulis. KPU sudah menjalankan kewajiban tugas konstitusionalnya. Bahwa menerima pendaftaran Gibran itu sah secara hukum dan konstitusional. Ya kan? Nah, bedanya adalah DKPP mengatakan kenapa pada saat menerima pendaftaran Gibran, KPU tidak mengubah peraturan KPU-nya dulu mengenai tanggal itu. Mengenai umur itu. Umur, ya kan? Ini juga bisa
diklirkan, bisa diklarifikasi. Pertama, mengubah peraturan KPU untuk rezim pemilu sekarang itu nggak mudah, karena harus konsultasi dengan DPR. DPR ya. Bukan ini KPU aja itu Bukan sebenarnya. KPU aja, dan itu butuh mekanisme yang nggak sederhana. Saya nggak tahu, bisa dicek apakah waktu itu DPR sedang reses atau tidak ya. Tapi pasti butuh waktu. Yang kedua, kita kan tahu ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak dibacakan. Itu jelas itu. Jadi begitu putusan dibacakan, maka sudah berlaku itu putusan Mahkamah Konstitusi. Maksudnya bebannya nggak di KPU? Enggak. Nah, ketika sudah berlaku, maka diktum yang mengatur tentang umur cawapres, capres di undang-undang itu kan sudah batal. Undang-undang saja sudah batal, apalagi peraturan KPU yang mengatur tentang umur itu. Karena peraturan itu kan di bawah undang-undang. Undang-undangnya sudah dibatalkan nih. Berarti peraturan KPU sudah batal. Nah, lalu kenapa KPU dipersoalkan tidak mengubah peraturan KPU, padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah otomatis berlaku? Enggak, kalau soal putusan DKPP-nya berarti sama aja dengan yang dimaksud dengan judul berita tadi dong, Mas? Enggak dong. Enggak ada bedanya. Kan itu tadi jawaban Mas Juri kan lebih pada bahwa KPU nggak salah, harusnya DKPP nggak mutus gitu kan, harusnya gitu tadi kurang lebih, Mas Enggak, Juri. Bukan itu, tapi framing publiknya. DKPP sendiri konferensi persnya menjelaskan loh, KPU nggak salah menerima pendaftaran Gibran. Yang KPU salah itu tidak melakukan proses administrasi yang sesungguhnya. Iya. Jadi bukan Gibrannya yang salah, bukan menerima pendaftaran yang salah, tapi dokumen administrasinya yang oleh KPU. Maksudnya di PKPU belum ganti PKPU-nya kan belum gitu, ganti. belum ganti PKPU-nya. KPU masih berumur 40 tahun. Ya itu kan berarti salah juga menerima, Mas. Kan sudah tidak berlaku, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti ini kan penjelasan yang artinya ke DKPP-nya. Nah, bisa jadi salah secara administrasi. Tapi dihukum dengan begitu hukuman yang keras. Melanggar kode etik, peringatan keras terakhir itu terlalu keras dari apa yang dilakukan oleh KPU. Dan Mas, itu bukan hanya itu, dan itu berdampak pada sosok Gibran sebagai cawapres yang oleh publik kemudian menjadi bulan-bulanan. Seolah-olah ini adalah permainan yang tidak baik di KPU dengan diterimanya Gibran sebagai calon wakil presiden. Berarti DKPP terkesan merugikan. Saya menilainya berlebihan. Menilainya berlebihan. Mas, pengalaman di KPU kan lama. Tadi di awal saya sudah ceritakan kenal Mas Juri dan kemudian sudah lama lah soal kepemiluan ya, kurang lebih seperti itu. Ketika peringatan keras terakhir dari DKPP ya, yang mengawas etiknya penyelenggara pemilu, itu sebenarnya gimana? Karena ini kembali ke film Dirty Food tadi, digambarkan sebenarnya peringatan keras terakhir sudah pernah dijatuhkan kepada ketua KPU. Kemudian ada peringatan keras lagi, kemudian ada peringatan keras terakhir. Publik diajak berpikir peringatan keras terakhir ini efeknya apa? Terakhirnya kapan? Kok bisa peringatan keras terakhir terus? Harusnya kan peringatan keras terakhir. KPU yang lama juga mengalami hal yang sama sebetulnya. Oh gitu. Dulu Mas Arief Budiman sebagai ketua KPU kan pernah dihukum oleh DKPP juga. Akhirnya diberhentikan jadi ketua KPU dan menjadi anggota biasa karena peringatan keras terakhirnya sudah habis. Emang peringatan keras terakhir itu kan sekali kan? Atau berapa kali? Ya kalau sudah terakhir berarti sekali. Lah iya makanya. Ini kok bisa ada kayak gitu? Kalau nanti ada peringatan keras lagi, ya jatuh hukuman. Apa misalnya? Enggak, yang digambarkan di soal yang siapa nama Pak Hasim ini sekarang, ketua KPU sekarang itu. Peringatan keras terakhir dengan wanita emas pernah itu kasusnya ceritanya itu digambarkan. Ada tulisan terakhirnya. Saya belum peringatan cek. Keras terakhir. Saya belum cek. Habis itu ada pelanggaran lagi peringatan keras. Harusnya ini selesai kan kalau ada pelanggaran lagi. Ini tapi kemudian ada lagi sampai 3 kali masalahnya gitu. Saya perlu cek, saya belum. Saya perlu cek lagi tentang itu ya. Tapi ya mestinya begitu setelah nanti ada pelanggaran lagi, keras lagi, ya ada turun hukuman yang lain lah kira-kira gitu. Trust publik terhadap KPU, Bawaslu akhir-akhir ini juga sudah mulai terkesan begitu ya. Itu turun, distrust mungkin nggak sampai distrust lah apa istilahnya. Jadi ada menurun tidak seperti itu karena ada ya itu tadi DKPP dan kemudian lain sebagainya itu. Saya sebagai senior mungkin ya di KPU, salah satu senior karena banyak yang senior lagi di atas saya.
tapi sekurang-kurangnya saya sudah 14 tahun di KPU itu. Pertama tentu mengingatkan teman-teman penyelenggara pemilu KPU Bawaslu bahwa kalian itu bekerja dalam arena kontestasi, bekerja di tengah-tengah orang bersaing, berkontestasi. Bersaing, ya. Jadi tidak boleh membuka celah sedikit pun terjadi kesalahan, karena itu kesalahan sedikit pun oleh penyelenggara pemilu akan dieksploitasi oleh orang yang merasa dirugikan. Dampaknya ke paslon lain. Dampaknya kepada peserta pemilu yang lain, paslon yang lain. Dan dampak yang lebih luas adalah muncul ketidakpercayaan itu. Nah, itu jadi jangan buka celah untuk terjadi kesalahan. Yang kedua, penyelenggara pemilu itu mesti lebih banyak komunikasi dan membangun transparansi ke publik, supaya masyarakat juga dilibatkan di dalam proses ini. Nah, ini penting supaya tidak ada ruang-ruang yang masyarakat bertanya-tanya, ruang-ruang yang gelap, yang remang-remang, yang orang bertanya. Padahal itu sebetulnya barang terbuka dan bisa dijelaskan. Gitu. Nah, yang ketiga, memang sudah semacam semacam kebiasaan kita dalam pemilu, kan hampir selalu begitu ya. Pihak-pihak yang kalah itu ya pasti akan membunyikan antara lain adalah mengenai penyelenggara pemilu. Ya, yang menang biasanya cenderung pasif, tidak mempersoalkan penyelenggaraan pemilu. Bukan berarti yang menang tidak merasa dirugikan. Tidak mengalami adanya. Tapi karena mungkin merasa sudah menang, gitu kan. Tapi sebetulnya tidak boleh juga penyelenggara pemilu membiarkan dugaan-dugaan pelanggaran itu berseliweran, berterbangan kemana-mana tanpa ada tindakan, tanpa ada penanganan. Tidak ada proses hukum yang memadai sehingga orang percaya bahwa pelanggaran itu sudah ditangani secara semestinya. Gitu. Mas Juri, kalau kita melihat perkembangan sampai beberapa waktu terakhir ini, paling nggak kita bicara di hari ini, apa nih? Ini hari apa nih ya? Kamis ya. Paslon-paslon lain, kurang lebih paling nggak dari tim pendukungnya, itu mengutarakan memang punya hitungan masing-masing. Iya. Hitungan internal, tim internal. Melalui proses mungkin dari TPS, dari para saksi lah ya, mungkin ya, dikumpulin di masing-masing TPS bagaimana terkumpulnya. Dan ada sentralnya lah mereka ini ya. Itu disebutkan kurang lebih, kalau disebut mungkin angkanya berbeda dengan yang ada di quick count. Katakanlah nanti misalnya, saya bicara misalnya ini harus digarisbawahi, ketika real count, kalau tidak salah 22 Maret ya, pengumuman rekapitulasi terakhirnya itu, hasilnya adalah akhirnya 2 putaran. Apa yang akan dilakukan TKN? Protes atau jalan aja 2 putaran? Ya, semua tentu akan berbasis pada data resmi ya. Data resminya adalah hasil penetapan KPU yang dilakukan secara berjenjang dan secara nasional nanti akan ditetapkan. Nah, itu adalah basis data resmi, patokannya itu. Jadi angka quick count, angka exit poll, angka perhitungan internal pasangan calon itu adalah perhitungan-perhitungan tambahan yang mereka dan kita semua kerjakan untuk tahu lebih dini bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon. Gitu. Tetapi semua sadar kok bahwa pada akhirnya akan berpatokan pada hasil resmi itu. Jadi siapa saja kita semua harus konsekuen mengikuti hasil resmi KPU nanti. Apakah angkanya akan sama atau mirip dengan hasil quick count atau perhitungan internal, katanya ada yang klaim punya perhitungan internal yang berbeda, atau jauh, ya semua kembali ke hitungan resmi itu. Gitu. Jadi bahkan kalau kenyataannya misalnya 2 putaran gimana? Ya harus misalnya ini konsekuen dari KPU dong, ya? harus konsekuen dong. Meskipun kalau 2 putaran itu agak berat kita ngomongnya karena lihat angka-angka ini. Wajar TKN ya, TKN wajar. Oke. Mas, tapi kembali ke film Dirty Food tadi, ketika nama Anda disebut-sebut dan dari 3 pakar hukum tata negara yang ada di film Dirty Food menggambarkan desain kecurangan, dugaan kecurangan itu adalah Ferry Amsari, Anda sempat menjalin komunikasi, kontak atau berusaha menghubungi atau biarin aja? Saya kalau ada orang nanya komentarnya singkat.
Saya bilang saya nikmati lumayan numpang nama tenar saya lah gitu aja. Lumayan ditonton 7 juta orang katanya. Ya, dari satu akun 8, sekian juta, Ya, akun yang lainnya ada berapa juta paling nggak juga. sebagian dari mereka itu akhirnya tahu ada nama saya lah. Gitu Jadi, aja. jadi Anda nggak akan menuntut atau apa terhadap Gitu loh, dalam proses seleksi itu, di samping pansel itu ada tim pembaca makalah. Oke. Para ahli yang kita minta bantuannya membaca makalah dan membuat penilaian atas makalahnya peserta seleksi. Oke. Salah satu pembaca makalahnya adalah Uceng. Oh iya. Pembaca makalah saat seleksi Bawaslu. Salah satunya adalah Uceng. Zainal Arifin Zainal Mokhtar yang ada Arifin dalam Mokhtar. film itu. Oke. Anda berusaha menghubungi akhirnya? enggak lah. Sudah menghubungi? Enggak. Enggak ya, enggak menghubungi ya. Enggak penasaran tuh. Enggak Mas lah. Juri. Biasa aja itu. Kan nama Anda disebut di situ, terkesan seperti gimana gitu? Ya, Nggak perlu sebetulnya. saya syukuri dari nama saya terkenal aja. Oke, tapi Anda secara pribadi nggak menuntut atau sue gitu? Enggak lah. Semua orang tahu itu adalah film kampanye. Film kampanye ya? Film kampanye. Kalau kampanye kan menguntungkan paslon tertentu. Iya loh. Berarti Anda menganggap ini menguntungkan paslon tertentu? Paling nggak berusaha mendowngrade pasangan 02. Oke, mendowngrade ya, berusaha mendowngrade pasangan pasangan 02. Oke, Mas Juri terakhir ini, saya penasaran kalau nanti ditetapkan 22 Maret, ini banyak orang yang bertanya nih Mas, Ya. penasaran. Nggak tahu ini bisa dianggap penting nggak penting, tapi ini yang selalu dijual dalam kampanye. Emang jadi tuh makan siang gratis? Jadi dong, Realistis nggak itu? sangat realistis dan itu kan sudah berlaku di banyak negara. Bahwa kemudian anggarannya besar? Kan untuk Karena rakyat. sebagian kan orang mikir itu menjadi gimmick kampanye saat itu aja, karena segmen elektoralnya sudah di Makan sasar siang gratis, tertentu. susu gratis untuk anak sekolah santri itu sudah dihitung. Program itu sudah dihitung, kemungkinannya sudah bahwa kita mampu melakukan itu. Dan uang itu kan untuk rakyat. Dibelanjakan kepada rakyat, dimasak kembali untuk anak-anak. Jadi sebetulnya nggak kemana-mana. Itu uang rakyat untuk rakyat. Jadi nggak menyedot Nggak anggaran yang besar membuang di mana. uang percuma. Itu uang rakyat untuk rakyat. Walaupun teknisnya dipertanyakan gimana teknisnya ini soal Ya, makan itulah gratis. kita kadang-kadang salah. Melupakan substansi kemudian meributkan teknisnya. Teknis bisa kita rumuskan, kita punya banyak pakar, banyak ahli, banyak lembaga yang bisa kita minta tolong untuk bagaimana cara merumuskannya, teknisnya. Dan sudah banyak contohnya. Oke. Apa yang sulit itu? Bukan hal baru maksudnya. Bukan hal baru. Oke. Kita nyontoh ke banyak negara kok, bukan sesuatu yang baru. Sampai teknisnya itu menunya tiap hari gantinya apa gitu Ya, juga. itu. Itu Ya, itulah. dengar kan pasti ya Mas. Kita lebih meributkan teknisnya, tidak substansinya. Padahal yang penting substansinya dulu. Teknis itu sangat teknis dan bisa kita eksekusi. Dieksekusi ya. Baik, setelah tadi kita ikuti wawancara khusus dengan Juri Ardiantoro, salah satu tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran, dan salah satu nama yang disebut dalam film dokumenter Dirty Vote yang menggambarkan desain dugaan kecurangan pemilu 2024. Kali ini Crosscheck langsung akan menanyakan kembali kepada salah satu tanda kutip aktor ya. Ini salah satu tanda kutip aktor dalam film dokumenter Dirty Vote, Ferry Amsari. Udah Ferry, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Indra, sehat-sehat semua. Pasti nyoblos lah kemarin ya? Coblos dong. Nyoblos Masih dengan ada tanda. Oh ya, nyoblos dengan penghukuman berarti ya. Kalau bahasanya Uceng kan bentuk penghukuman. Oke. Udah Ferry, tadi seperti aku gambarkan tadi ya, saya sudah wawancara dengan Juri Ardiantoro. Banyak hal, salah satunya tentu tentang kami mengklarifikasi soal dia disebut sebagai pansel Bawaslu, yang kemudian kita menganggapnya, beberapa pihak menganggapnya bahwa Bawaslu ini diduga orang-orangnya bermasalah dan lain sebagainya karena ada laporan kecurangan, tapi kemudian ya seperti itu kondisinya. Jawaban dari Juri Ardiantoro ini paling yang ingin saya sampaikan ke Uda Ferry adalah kurang lebih bahwa ini adalah film yang ditujukan untuk mendegradasi paslon. Jadi film ini adalah film kampanye hitam sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, Uda Ferry, tentang dirinya yang disebut, dan kebetulan yang menyebut saat itu dari 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktornya ya kan dalam film Dirty Vote itu adalah yang menyebut tentang
Juri Ardiantoro itu kebetulan waktu Daveri yang menyebutkan, ya kan? Bukan kebetulan, memang mungkin desainnya begitu ya. Bahwa panselnya Bawaslu yang dianggap kurang kurang bagus dalam kinerjanya, panselnya itu ternyata adalah tim kampanye nasional Prabowo Gibran, kan kurang lebih seperti itu Daveri. Dia menyebutkan bahwa juri membantah bahwa itu adalah rangkaian peristiwa dari momen-momen lama kemudian digabung ke momen-momen baru seolah-olah itu rangkaian yang sama. Jadi isinya itu seperti kurang lebih fitnah lah menurut juri Ardiantoro. Silakan dijawab Daveri. Maksudnya gini, saya menjabat KPU kapan? Sampai selesai. Saya di KSP kapan? Sampai selesai. Baru di tim kampanye. Pansel pun begitu, selesai. Baru di tim kampanye, bukan jadi tim kampanye kemudian masuk ke pansel, begitu Daveri. Silakan dijawab Daveri. Ya, terima kasih Mas Indra dan Mas Juri kalau nanti mendengar. Pertama, memang tidak dalam satu momen kita jelaskan di dalam film ya. Kita jelaskan bahkan tahunnya, kapan dia di KSP, kapan dia pansel, kapan dia penyelenggara pemilu. Kan? Itu yang kita jelaskan. Kita hanya ingin memperlihatkan kepada publik bahwa orang yang sama punya posisi yang menarik, yang kemudian menentukan berbagai hal. Waktu 2014 ikut memenangkan siapa, 2019 di mana, gitu ya. 2024 saat ini di mana, itu yang kita jelaskan. Nah, silahkan publik melihat apakah itu bisa menjelaskan kenapa berbagai peristiwa adalah rangkaian yang penting. Misalnya, kami kan tidak menyebutkan utuh ya, bahwa pansel ini kan yang menyeleksi tidak hanya Bawaslu, KPU juga. Serentak begitu. Dan ini juga sudah diteliti lama oleh masyarakat pemantau pemilu melalui proses pansel-panselan itu. Yang terjadi juga tidak diungkap semua, tapi fakta. Misalnya kita tidak mengungkap ada seorang peserta yang mengalami sakit di hari harus tes komputer, CAT, gitu ya. Komputer assessment test, gitu, tes dengan menggunakan alat bantu komputer. Dia sakit, tidak isi sama sekali, mustahil bisa lolos, tetapi ternyata lolos, gitu ya. Kita juga mengkritik sistem komputer yang juga janggal, aneh, tetapi kita tidak merasa kedua hal ini tidak diperlukan. Apa keanehan misalnya di dalam tes komputer? Biasanya dalam proses seleksi, bahkan itu terjadi di pansel untuk penyelenggara pemilu di daerah, ketika tes komputer itu selesai, maka akan ada langsung otomatis sistemnya membuat ranking siapa yang juara dalam tes itu. Tapi khusus Mas Juri ketika pansel itu tidak ada. Perlu berhari-hari ya, agar kemudian hasil tes itu keluar. Ketika kita kritik, Anda lebih kalah dengan pansel yang ada di daerah, yang kemudian begitu orang selesai CAT langsung keluar nama. Sehingga tidak ada upaya memanipulasi dari pansel terhadap orang-orang tertentu. Tidak ada upaya kemudian meningkatkan nilainya. Sehingga orang dengan batasan tertentu sudah tidak bisa lagi ikut tes berikutnya. Dan di era Mas Juri tidak ada itu. Era Mas Juri itu lama, berhari-hari, 4 atau 5 hari setelah tes itu baru kemudian ditentukan siapa yang lolos ujian komputer itu. Oke, Daveri saya potong dulu. Maaf saya potong dulu Daveri. Siapa itu calon yang sakit nggak ikut dan kemudian siapa itu? Itu sudah bisa dibuktikan. Saya tidak usah sebut nama ya, menambah musuh saja. Tetapi semua sudah pernah dibuktikan siapa dan kenapa di ruang publik dan seluruh peserta tahu orangnya. Jadi saya tidak usah tahu nama, itu akan mengarahkan ke perdebatan yang baru. Jadi ya, tapi nama ini lolos. Memang menjadi komisioner. Sekarang menjadi komisioner penyelenggara pemilu. Oke. Nah, dari tes komputer itu harusnya otomatis langsung muncul perrankingan ya, seperti di di daerah-daerah ya, pansel daerah-daerah begitu ya. Sementara ini perlu 5 hari.
Ya, kurang lebih ya. Oke. Saya tidak ingat berapa jumlah harinya ketika itu, tapi cukup lama. Saya termasuk ya, pribadi yang mengkritik pansel. Saya sampaikan ke pansel, ya, kenapa kok lama, gitu ya. Dan itu juga menurut saya jawabannya tidak memuaskan. Baik, udah Ferry. Nanti kita coba telusuri siapa itu anggota yang komisioner yang harusnya sakit tapi tiba-tiba bisa ikut gitu maksudnya ya. Semua peserta tes waktu itu sudah tahu, Oke. sudah tahu siapa. Dan itu sudah jadi cerita umum ketika kami menyampaikan saran dan masukan kepada pansel. Udah Ferry, juri ketika saya wawancara juga menyampaikan lah ya bantahannya dari aspek selain itu, Mas Indra kurang lebih begitu ya. Apa kewenangan dari ketua pansel itu, sementara anggota pansel itu ada, kalau tidak salah disebut 19 ya, benar nggak udah Ferry? Ada belasan tokoh dengan berbagai background. Saya sebagai ketua pansel itu kurang lebih hanya 2 kewenangannya. Memimpin rapat dan menandatangani surat. Bukan dokumen bahkan. Dokumen itu harus ditangani semua pansel. Jadi kalau ada dokumen yang lolos dan lain sebagainya. Sementara hanya memimpin rapat. Jadi ketika menyeleksi anggota Bawaslu itu, ya itu kewenangan semuanya. Bagaimana udah Ferry? Ya tentu untuk berkilah banyak caranya ya. Mengatakan bahwa kapasitasnya hanya memimpin sidang. Tapi kita ketahui suasana kebatinannya beda itu. Mas Indra bisa cari dokumen soal rapat-rapat pansel. Ini pertama terjadi, Mas Juri itu duduk di tengah, di atas podium, dan yang anggota lain berada di bawah itu. Itu satu-satunya sebuah foto pernyataan bahwa tidak ada egaliter sederajat yang sama antara pansel ketika itu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi sikap seolah-olah ketua pansel di atas segala-galanya dan yang lain berada di bawah. Semua biasanya duduknya merata itu, tidak sendirian duduk di atas. Jadi suasana kebatinannya itu bisa dilihat dari data. Yang mau saya lihat lagi soal kebijakan. Seingat saya dulu ketika penunjukan ketua pansel itu, beberapa kali nama sudah dibicarakan di berbagai forum dan media, tidak terdapat nama Pak Juri, seingat saya begitu ya. Lalu Presiden menolak nama ketua itu ketika diusulkan. Jadi pansel mengusulkan siapa ketua, nggak ada nama Pak Juri. Lalu dikembalikan oleh Pak Presiden. Sampai kemudian ada nama Pak Juri, barulah 3 nama ya, barulah kemudian Presiden memilih Pak Juri sebagai ketua. Jadi sebenarnya itu data-data yang bisa dikonfirmasi lebih luas sih sebenarnya. Bagi kami memang data ini tidak perlu kami jelaskan di film karena kami tahu ada kedekatan lain antara Pak Juri dan Pak Presiden ketika itu. Sehingga hasil penunjukan Pak Juri sebagai ketua bagi kami ketika itu sudah mengindikasikan Pak Juri memang orang Presiden gitu ya, yang diposisikan di pansel. Saya tidak menafikan bahwa Presiden punya ruang dan wewenang untuk kemudian menempatkan figur-figur orangnya. Tetapi seharusnya Presiden sadar betul yang mau dia seleksi ini adalah lembaga yang sifatnya mandiri. Sehingga irisan-irisan terhadap Presiden itu harus dibuat tipis. Tapi di era Pak Jokowi dibuat sangat tebal bahwa semua harus orangnya bekerja untuk kepentingannya. Dan siapa saja orang-orang itu, ya kita bisa lihat siapa saja orang-orangnya. Bahkan ini kalau kan sekarang tim itu terpecah ya dari orang Pak Jokowi dan partai tertentu sekarang sudah pecah 2. Jadi orang tetap Jokowi dalam kelanjutan dinastinya ini dan satu lagi orang yang mengkritik Pak Jokowi di pansel itu. Kalau mereka mau jujur pansel yang berpisah jalan dengan timnya Mas Juri gara-gara peristiwa pemilu saat ini bisa diwawancarakan kepada mereka apakah kemudian memang kemarin ketika seleksi ada kepentingan dan keinginan-keinginan tertentu, termasuk kemudian penggunaan CAT yang tidak sebagaimana mestinya, seperti berbagai proses CAT
lembaga-lembaga independen lainnya, baik di tingkat daerah atau lembaga-lembaga lain. Itu tidak, menurut saya tidak normal saja terjadi. Gitu ya. Nah, ini kan berarti mengungkap lebih detail kan, berarti dari bab per bab ini yang dibutuhkan publik juga. Tapi udah Ferry sudah melihat belum kalau bantahan-bantahan yang muncul sekarang itu terkait Dirty Food, mungkin kalau saya bicara konteksnya Juri Ardiantoro, karena saya wawancarai kemarin adalah Juri Ardiantoro, bantahan-bantahan seperti itu sudah masuk pada bantahan yang substantif atau tidak? Saya tidak merasa ada bantahan substantif ya. Misalnya kalau Mas Juri mau membantah bahwa dia bukan orang KSP kok. Dia bukan orang yang dulu di KPU kok ketika Presiden menang. Dia bukan timnya Prabowo kok. Jadi kan itu baru bantahan substansial. Fakta tidak bisa dibantah. Yang kemudian dibantah itu adalah film fitnah, film black campaign gitu ya. Tetapi tidak satu pun yang fokus kepada substansi yang dibicarakan. Semua mengatakan menolak, tetapi tidak membuktikan apapun. Misalnya ada yang menuduh saya PKS, Bivitri, Nasdem, Uceng PDIP. Bagi saya tidak substansi itu. Kami pun sebenarnya tidak perlu menjawab, pasti sudah terbantahkan dengan sendirinya. Begitu ya. Jadi kenapa orang tidak mencoba membidas ya apa yang kami bicarakan? Misalnya apakah kemudian penunjukan penjabat itu tidak benar untuk kepentingan pemilu saat ini? Yang kami munculkan kan data-data sederhana. Ada penjabat yang mengatakan harus pilih calon X. Ada penjabat kepala daerah, kabupaten kota yang menekankan harus semuanya memilih calon X. Nah mungkin ada yang membantah rekaman ya, dalam rapat tertentu bahwa ada perintah ayo kita bertindak netral. Yang kami ketahui selalu, ya, termasuk juga dilakukan Presiden, apa yang diomongkan di depan wartawan berbeda dengan apa yang mereka bicarakan dengan anak buahnya di belakang layar. Dan itulah contoh video-video bagaimana kemudian ada keberpihakan dari penjabat-penjabat gubernur. Kita juga menjelaskan soal gentong sapi. Teorinya gentong sapi itu adalah manipulasi insentif dana untuk membujuk rayu pemilih agar kemudian berpihak memilih kelompok pemerintah yang mengeluarkan insentif dana. Pertarungan akan jadi tidak fair dengan insentif dana ini. Nah, dulu ada yang mengatakan bahwa itu kan keuntungan jadi petahana. Loh, petahana kan bukan kompetitor saat ini. Tetapi kita tahu ada penyimpangan besar yang dilakukan Pak Jokowi membangun program yang dikaitkan dengan kepentingan keterpilihan anaknya. Itu problematika. Jadi beliau bersikap menggunakan negara untuk kepentingan anaknya. Nah ini juga tidak ada yang bantah loh Mas Indra, konsep gentong babi. Gentong babi itu kan ceritanya di era penjajahan, di era perbudakan, tuan-tuan takur tanah mengawetkan daging-daging babi agar kemudian para budak itu tetap menghormati mereka. Daging-daging babi dalam gentong itu dilempar untuk diperebutkan. Jadi mereka membutuhkan majikan mereka karena mereka yang menyuplai makanan. Dan itu digunakan dari politik di tahun 18-an hingga saat ini di berbagai negara termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi. Karena itu mereka tidak bisa bantah karena konsep itu jamak disebut sebagai kecurangan pemilu di mana-mana oleh petahana. Jadi saya tidak pernah tuh dengar mereka mencoba membantah substansi film. Bahkan film itu sudah membuktikan kesimpulannya bahwa pemilu kali ini ditujukan, dirancang untuk satu putaran dengan membuat berbagai cara agar bisa lebih dari 50% plus 1. Gitu ya. Mereka tidak akan bisa sekedar 50% plus 1 karena mereka juga perlu memperhatikan sebaran wilayah. Ambil contoh SBY, kata kami. Biru semua pulau di Indonesia baru dia bisa satu putaran. Dan itu juga dilakukan. Membuat semua ya sesuai dengan pasangan capres tertentu yang tersebar di berbagai pulau
diabu-abukan semua karena itu mungkin warna baru bajunya, atau dibirukan semua, dibiru mudakan semua agar kemudian satu putaran terjadi. Dan itu terjadi faktanya sekarang. Mereka tidak hanya sekedar menyasar Pulau Jawa, tetapi hampir seluruh pulau untuk memastikan satu putaran. Nah, pertanyaannya Mas Indra boleh cari siapa yang betul-betul membantah substansi ini. Kecuali bilang ini fitnah, ini tidak benar, mereka punya kepentingan mau memilih pasangan tertentu. Tidak ada yang terbukti, semua pasangan dibicarakan. Hanya kadarnya tentu saja jauh lebih parah kepada calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena dia petahana, memanfaatkan kewenangannya, memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan calon itu. Ya, itu artinya dengan kondisi yang terjadi sekarang itu malah justru menjadi bukti bahwa film itu benar gitu maksudnya Bang Ferry ya? Ya, film itu benar, apa yang disimpulkan di film terjadi, hari ini terbukti, dan bagi kami itulah kecurangan pemilu sejak dari awal. Saya sedikit kembali ke bantahan Juri Ardiantoro, ada satu yang terlewat sedikit tadi. Jadi Juri Ardiantoro ini juga menyampaikan, jangan lupa Mas Indra, yang perlu saya sampaikan juga kurang lebih begitu pernyataannya, bahwa ketika pansel berjalan, materi-materi para calon Bawaslu saat itu yang maju, mereka harus menuliskan makalah, begitu. Nah, mereka ketika menuliskan makalah, salah satu ahli yang ikut membaca makalah itu adalah Zainal Arifin Mukhtar atau Uceng. Artinya Uceng tahu proses, menurut juri itu mungkin kurang lebih prosesnya transparan karena ada Uceng di situ gitu, Daveri. Ya, karena ada Uceng kita ketahui bahwa banyak masalah. Kalau mau, jadi jangan membela dirinya begini. Kami tidak melakukan kesalahan. Karena ketika mengerjakan sesuatu, ada kok orang yang mengkritik. Nggak itu pembuktiannya. Pembuktiannya apakah benar CAT itu tidak sesuai standar, apakah benar ada orang-orang tertentu yang sudah disasar walaupun sakit dia tetap lolos, apakah benar bahwa penilaian dari apa yang disebut sebagai artikel atau paper dari pihak-pihak itu tidak dikerjakan dengan cara-cara benar. Hanya Uceng deh betapa kecewanya dia dengan kualitas makalah itu, kualitasnya. Bahkan saya dengar ada beberapa yang menurutnya jauh dari standar yang harusnya seorang penyelenggara pahami. Jadi itu mudah sekali, bahkan dengan menyampaikan itu bagi saya tidak membenarkan apa yang jadi masalah. Malah itu akan memudahkan kami membuktikan Uceng karena di dalam itulah dia mengeluh kesahkan apa-apa yang dilakukan oleh pansel penyelenggara pemilu. Nah, dan disitulah bab di dalam film Dirty Food, bab tentang KPU yang mengulas adalah Uceng juga begitu ya jadinya ya. Karena dia memang mengetahui betul proses jalannya pansel ini. Jadi kalau kami ceritakan Mas Indra, seluruh tahapan yang kami pahami, ketahui, kami pernah advokasi bersama teman-teman, film itu akan jadi lebih dari 3 jam. Jadi aslinya 3 jam, harus dipotong-potong jadi 2 jam, walaupun di awalnya kita berharap bisa 75 menit, tapi dengan terpaksa akhirnya hampir 2 jam. Aslinya ya 3 jam lebih. Kenapa itu? Banyak juga yang bertanya gini, karena udah Ferry, karena kalau dicek ternyata rata-rata menontonnya itu sampai akhir loh, bukan sepotong-sepotong. Artinya orang penasaran dan ingin mengetahui bagaimana desain itu. Karena wajar begini ya pemaklumannya. Kalau yang ditangkap dari berbagai kolega yang menonton ini ya, dari berbagai elemen masyarakat juga, nggak hanya dari pers. Biasanya kan yang aneh-aneh itu kepotong dalam satu berita, kemudian kepotong berita yang lain, terpotong-potong dalam berita yang berserak. Nah, tidak semua orang bisa merunutkan ini. Nah, dalam film ini tuh dirunutkan jalannya dan bab per bab itu jadi menarik gitu sampai pada akhirnya itu di soal MK gitu kan, detik-detik MK bagaimana proses digambarkannya itu yang udah Ferry bilang soal cerita makan siang tertidur itu iya kan, itu kan artinya detail, itu yang ditunggu orang. Maksud saya kemudian adalah kenapa alasannya waktu itu dipotong, ada alasan teknis kah atau apa itu? Ya alasannya sangat sederhana.
kemampuan publik untuk menonton berjam-jam itu tentu menjadi psikologi penting untuk membuat orang paham pendidikan politiknya. Jadi kayak tiga jam kita berlebihan. Ini bukan avatar. Jadi 3 jam kayaknya juga nanti orang tidak dapat pesannya. Itu pun kami sudah banyak potong sana sini yang menimbulkan perdebatan. Harusnya ini nggak dipotong karena ini faktanya mudah, alat buktinya sudah ada. Bahkan ada hal-hal kecil misalnya kita tidak bisa masukkan ini karena ideologi advokasi saya tidak mau menyebarkan data pribadi orang. Padahal data pribadi orang itu munculnya di putusan DKPP. Jadi itu perdebatannya panjang. Karena mempertimbangkan itu, akhirnya dipotong, akhirnya didiskusikan. Sebagian mungkin punya keinginan untuk mengungkap pola kejahatan atau kecurangan pemilu. Tetapi ujungnya kan Mas Dandi harus memutuskan yes or no-nya. Karena kami mepet Mas cuman tidak sampai 2 minggu, sehingga harus pastikan ini selesai dan betul-betul pemilih bisa merasakan dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi film ini bahkan tidak kami peruntukkan. Jadi orang jangan salah paham, tidak kami peruntukkan untuk mendegradasi suara calon tertentu atau mengubah pilihan orang. Tidak. Yang kami lakukan adalah agar orang tahu siapa dan bagaimana kecurangan dilakukan. Jadi mereka sadar, kok tiba-tiba kualitasnya begini, bobotnya begini, kapasitasnya begini, kok angkanya besar? Ya karena memang sudah direncanakan dan dipersiapkan. Bahwa film ini diputar di hari pertama masa tenang, kenapa misalnya kalau dijadikan ini monumen sebagai menunjukkan kecurangan, kenapa tidak diperuntukkan untuk mengubah atau mendegradasi begitu ya, tidak ingin memboost up pilihan terhadap calon tertentu atau mendegradasi calon tertentu, kenapa tidak memilihnya setelah pemungutan suara setelah 14 Februari misalnya? David, semangatnya kalau ini jadikan monumen, ada kecurangan yang masif yang dari awal prosesnya. Ya. Itu tadi kami sebut bahwa ini harus jadi alat penghukuman kepada penguasa pelaku kecurangan. Kami tahu kok apa yang Anda kerjakan. Kami juga ingin orang tahu bahwa yang Anda lakukan itu menurut Bibip tidak hebat-hebat betul, tidak perlu orang pintar. Cukup mental culas dan tak tahu malu saja untuk melakukan ini. Sehingga itu harus disampaikan ke publik. Publik sebenarnya 1-2 kecurangan mengetahui, tetapi rangkaian lengkap perlu kami ulas. Nah, kenapa kemudian diluncurkan di minggu tenang, hari tenang? Ya, alasannya sederhana. Memang kebetulan selesainya di minggu itu. To be honest ya, memang kami berupaya agar lebih cepat, tapi kesepakatan itu terjadi di akhir bulan Januari. Idenya muncul ketika Mas Dandi melihat podcast, terutama ketika saya berbincang dengan Mas Abraham Samad soal kecurangan dan bagaimana pola itu dimainkan. Tiba-tiba podcast itu membuat lentingan ingatan dia di masa lalu tahun 90-an. Mungkin juga Mas Indra ingat film Al Gore. Dalam bentuk presentasi yang sama bicara soal dampak global lingkungan hidup yang membuat Al Gore menjadi aktivis lingkungan hidup kan setelah jadi wakil presiden itu. Jadi dia berpikirnya sederhana, kalau Al Gore melakukan advokasi melalui film dokumenter yang berdampak kepada kesadaran lingkungan global, kenapa kita tidak punya film agar orang punya dampak kesadaran pemilu di tanah air? Nah, itu yang digagas ketemu saya, wah bagus sekali. Lalu siapa nih? Sendirian kayak kurang terlalu menarik bagi orang. Perlu ada Bivitri, ada Uceng. Nah, itulah berkumpul di awal Februari dan dikerjakan
secepat-cepatnya. Awalnya malah tanggal 10 kita rencanakan, tetapi tidak berhasil karena tanggal 10 itu belum selesai Mas Dandi merangkai hasil syuting, dan akhirnya tanggal 10 itu keluar trailernya, dan 11 baru keluar filmnya. Ada juga orang menuduh jelas betul Anda pendukung pasangan nomor 1, karena itu keluar 11 semuanya 1 gitu ya. Padahal kita mau candainya begini, kenapa tidak dibilang pendukung nomor 2, kan 1 tambah 1 2, atau pendukung nomor 4 gerakan sekarang 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 lagi 2 4 begitu ya. Tapi ya sudahlah, ini semua kan prasangka orang dan kami terima, dan bahkan kalau orang menuduh kami film fitnah pun kami terima. Tinggal kesadaran orang untuk membuktikan. Kami tidak membuat film untuk memuaskan semua orang, apalagi pelaku kejahatan. Itu saya tanyakan persisnya begini kepada Juri Ardiantoro ya, bahwa sebenarnya banyak publik menanti apa tanggapan atau bantahan yang spesifik dari setiap bab dalam film itu. Kurang lebih jawabannya, lah itu kita serahkan saja masyarakat, nggak perlu repot-repot, kurang lebih begitulah. Nggak perlu repot-repot untuk ini, dan itu kita serahkan saja masyarakat. Awalnya saya mau juga bikin video yang kemudian akan diupload ke sosial media pribadi gitu. Tapi menurut saya nggak perlulah gitu untuk membantah khusus yang bab namanya disebut. Jadi kembalikan ke masyarakat. Nah kemudian hari ini seolah-olah menjadi berdasar hasil quick count gitu ya. Ya masyarakat buktinya memilih kami begitu. Kurang lebih begitu, Daveri. Kami bukan bilang bahwa tidak ada masyarakat yang memilih, tapi yang membuat multiple pilihan itu muncul, ya, sudah kami ceritakan di film. Jadi kenapa dia satu putaran, kenapa? Ya, apakah kemudian masyarakat tidak terdidik dengan film itu? Belum tentu. Bukankah kecurangannya masif, gitu ya? Jadi wajar saja. Ini belum. Kan faktanya kian muncul ya, kian terbukti betapa kacaunya input data, betapa anehnya proses pemilihan, betapa banyaknya orang tidak bisa mendapatkan hak, tetapi angka yang berkali lipat itu hanya untuk satu pasangan calon tertentu. Jadi apalagi dusta apalagi yang hendak engkau sampaikan, gitu ya. Oke, kalau bicaranya sebelum 14 Februari. Pemilu itu kan tidak bisa hanya disebut 14 Februari ya, udah Ferry ya. Itu kan hanya bagiannya, yaitu pemungutan suara dari awal prosesnya. Dan yang difilmkan di dalam Dirty Vote itu kan konteksnya kan yang sebelum 14 Februarinya. Kita nggak tahu nih ada kecurangan apa yang di 14 Februarinya ya, tapi sebelumnya proses itu digambarkan dalam Dirty Vote. Jadi Dirty Vote ini menggambarkan apakah menggambarkan kecurangan yang menguntungkan paslon tertentu secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah begitu, Daveri? Iya, kami sudah buktikan dan jelaskan di sana. Satu, terstrukturnya bagaimana keterlibatan penyelenggara negara dan aparat negara. Itu yang disebut sebagai kecurangan terstruktur. Sistemiknya dilakukan dengan terukur. Ya. Pengaturan ini, pengaturan itu, bagaimana sebaran gentong babi itu sama dengan wilayah ruang-ruang tertentu pemilih Jokowi dan orang yang belum pernah mengenal Jokowi disebarkan langsung oleh presiden dan segala macam. Itu sistemik. Dampaknya juga sistemik. Dampaknya peningkatan jumlah suara, kepatuhan orang terutama pemilih. Lalu kemudian bagaimana sistemiknya melibatkan kepala desa sebagai struktur pemerintahan satuan terendah. Itu juga dirangkai pertemuan-pertemuan di Jakarta, itu sudah dikisahkan. Nah, masifnya juga sebenarnya dikisahkan, walaupun di poin itu baru analisa. Nah, yang sekarang sudah terbukti. Apa analisanya? Semua penjabat yang digerakkan, diposisikan, menguasai jumlah DPT sebesar 140 juta. Yang kalau dikonversi, itu lebih dari 50% jumlah suara. Jadi sesuai itu, belum lagi penempatan penjabat
di 20 provinsi, kebutuhan sebaran wilayah minimal 20 provinsi. Ya, Jadi untuk satu putaran ya. Ya, nah, bahkan kami ceritakan tidak mudah itu satu putaran 50% suara harus dibuat wilayah seluruh Indonesia itu menguntungkan calon tertentu. Terjadilah pembentukan wilayah baru, provinsi baru dan segala macamnya. Dan hari ini terbukti Mas Indra apa yang kami analisa. Jadi fakta dengan analisa kami sudah jelaskan, analisa itu diperkuat dengan fakta empiris yang terjadi di hari H. Belum lagi kemarin itu sempat diskusi dengan teman-teman, ini kayak perlu dibuat DSP-4 2 khusus untuk kecurangan hasil. Tetapi kan begini, kami sadar waktunya juga sempit, 2 minggu sudah hanyut ini kejahatan kemana begitu ya. Filmnya baru jadi, nanti dituduh telat, mau mengganggu hasil dan segala macam. Nah kemarin itu teman-teman hanya berpikir mari kita minta teman-teman lebih banyak menonton apa yang sedang terjadi, dan untuk kecurangan hasil itu kami rangkai dalam hasil penelitian tersendiri. Begitulah yang kami ingin rencanakan untuk 2020. Nah, pertanyaan soal TSM tadi saya sebenarnya ingin melanjutkan dengan pertanyaan begini. Yang bisa melakukan gugatan sengketa hasil adalah paslon atau peserta pemilunya. Nah, bukan masyarakat secara umum gitu. Pertanyaannya adalah apakah paslon ini bisa atau mungkin dibolehkan, karena ini kan aset ya, aset privat ya, menggunakan film itu sebagai salah satu barang bukti, dan bagaimana kajian hukum tata negaranya, Uda Ferry? Kalau sebagai alat bukti tentu saja bisa ya untuk memperkaya, menjelaskan kecurangan yang terjadi. Tetapi segala yang ada di film itu kan juga harus dibuktikan oleh masing-masing pihak. Saya berharap ya 1 dan 3 karena sudah tahu dicurangi ya bicara. Bahkan hasil film itu kalau mau dijelaskan, tentu kami bisa saja menjelaskan sebagai saksi atau ahli. Saya pikir Mbak Bibip dan Bang Uceng juga tidak dalam keinginan tidak ingin menjelaskan film itu lebih detail ya. Kami pikir memang punya keinginan itu untuk menjelaskan, walaupun kami punya kesadaran dengan komposisi hakim konstitusi begitu tidak mudah juga membuktikan kebenaran itu ke sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kami punya kesepakatan begini, yang ingin kami tunjukkan kebenaran bukan hanya di mata 9 hakim konstitusi, tetapi di jutaan mata rakyat Indonesia dalam forum sidang Mahkamah Konstitusi. Itu jauh lebih penting. Biarkan rakyat mengadili hakim konstitusi, dan kita lihat sejauh mana rasa adil bisa diwujudkan oleh 9 hakim konstitusi. Karena dengan cerita yang kami uraikan, sulit juga kan hakim konstitusi melihat bahwa kami bertiga sebagai orang yang nyaman bagi mereka. Tetapi memang kami tidak akan, kalau seandainya kami bisa maju ya, sebagai saksi yang menjelaskan dalil kami di dalam film, tentu yang kami harapkan publik yang melihat sidang MK mengetahui kecurangan-kecurangan. Potensi kami menjelaskan lebih detail akan ada, tetapi kami juga punya keinginan menjelaskan hasil penelitian soal kecurangan hasil. Jadi dalil yang ada di film kami akan buktikan dengan dalil baru di hari H soal kecurangan hasil. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, jadi kesimpulan kita sekarang ini dari Uda Ferry, apakah benar dirty vote gambarnya sama dengan 1 putaran 2024? Ya kurang lebih begitu ya. Oke. Kurang lebih kami sih merasa sudah terbukti, apalagi dari film itu ya. Yang tidak dibuktikan. Oke, Uda Ferry, terima kasih atas waktunya buat cross check di akhir pekan ini. Terima kasih, salam sehat, semangat selalu Uda Ferry, sampai jumpa. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross check. Kita sudah wawancara Juri Ardiantoro dan langsung wawancara kepada Ferry Amsari. Silakan Anda menerjemahkan masing-masing pendapat dari Juri Ardiantoro ataupun Ferry Amsari terkait dinamika politik pemilu 2024 saat ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.